Hai semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai proposal beasiswa unggulan serta struktur dari proposal beasiswa unggulan. Mungkin sudah banyak yang tahu mengenai beasiswa unggulan, tapi tentu saja ada yang belum tahu juga apa itu beasiswa unggulan. Jadi pertama, ayo kita kenalan dulu dengan yang namanya beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan adalah beasiswa yang diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kepada siswa-siswi berprestasi di seluruh Indonesia untuk menempuh jenjang S1, S2, dan S3. Panitia penyeleksi beasiswa unggulan biasanya akan menyeleksi siswa-siswi tamatan SMA dan SMK dari seluruh Indonesia yang berumur tidak lebih dari 21 tahun untuk mengikuti seleksi beasiswa unggulan. Ada 2 tahap yang harus dilalui oleh peserta seleksi beasiswa unggulan untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Yang pertama yaitu tahap paper base atau pengisian data diri secara online. Yang kedua yaitu tahap wawancara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat peserta mendaftar. Bisa melalui offline, bisa juga melalui online. Nah, pada tahap paper base, peserta seleksi beasiswa unggulan wajib menyertakan beberapa data yang diminta oleh penyelenggara beasiswa unggulan. Di antaranya, yang pertama adalah data diri, yang kedua, piagam-piagam penunjang untuk mendaftar beasiswa unggulan, yang ketiga yaitu proposal rencana studi yang diminta oleh panitia penyelenggara beasiswa unggulan, yang keempat yaitu esai sesuai dengan tema pada tahun yang berlaku. Nah, kali ini baru bisa kita lanjut pada bahasan inti kita yaitu proposal beasiswa unggulan dan struktur dari proposal beasiswa unggulan. Berkenaan dengan proposal beasiswa unggulan, sesungguhnya nggak ada sih ukuran baku untuk penulisan proposal beasiswa unggulan. Intinya, panitia membebaskan kita menulis proposal sesuai dengan kemampuan kita menulis proposal. Tapi, mari kita bahas proposal beasiswa unggulan sesuai dengan struktur umum dari sebuah proposal dan kebutuhan kita untuk mendaftar beasiswa unggulan. Strukturnya sendiri ada 8 bagian. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, bidang studi atau identitas studi kita. Yang keempat itu adalah rencana studi. Yang kelima itu adalah rencana skripsi kita. Yang keenam adalah estimasi penghabisan atau biaya kita selama studi. Yang ketujuh adalah rencana aktivitas dan pencapaian kita selama masa studi dan setelah masa studi atau pasca studi. Yang kedelapan, yang terakhir itu adalah bagian penutup. Nah, yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Ya, namanya juga pendahuluan, kita akan menuliskan latar belakang kenapa sih kita mendaftar beasiswa unggulan. Itu bisa diisi mulai dari luas ke sempit atau dari kajian sempit ke paling luas ya, seperti kalian menulis makalah atau pendahuluan pada tugas studi. Pada bagian pendahuluan, kita bisa memasukkan isu-isu sosial yang terdapat di masyarakat Indonesia saat ini. Atau jika tidak Indonesia, mungkin lebih sempit dari Indonesia juga masih termasuk. Tidak harus di lingkungan yang seluas satu bangsa, satu negara, tapi bisa juga mulai dari lingkungan kita paling kecil. Nah, ketika kita sudah membahas isu mengenai lingkungan kita bisa memasukkan diri kita sebagai salah satu komponen dari masyarakat yang bisa bergerak juga demi lingkungan kita bersama. Itu kita bisa letakkan dalam bahan pendahuluan kita pada proposal. Jujur saja, bagian pendahuluan dari proposal pengajuan dana beasiswa unggulan ini merupakan bagian paling favorit bagi saya karena saya bebas berandai-andai untuk
menjadi sosok seperti apa di masa depan untuk bisa membantu masyarakat menghadapi isu sosial yang sedang berlangsung. Nah, bagian kedua adalah bagian tujuan. Kita cukup menuliskan tujuan-tujuan kita, kenapa kita mendaftar beasiswa unggulan. Kemudian bagian ketiga adalah bagian bidang studi atau identitas studi kita. Yang perlu dituliskan dalam bagian ini hanyalah nama dan identitas kita beserta program studi yang kita sedang ingin daftarkan untuk dibiayai beasiswa unggulan. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian rencana studi. Rencana studi yang dimaksud adalah rencana kalian untuk menerapkan studi ke depannya, tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang berlangsung dan berlaku di kampus yang kalian daftarkan untuk dibiayai oleh beasiswa unggulan. Bagian selanjutnya adalah bagian yang jauh memantau ke depan ke akhir masa studi kita dalam masa perkuliahan. Nah, ini adalah bagian rencana skripsi. Pada bagian rencana skripsi kita cukup menuliskan saja rencana judul skripsi kita dan rencana berapa lama kita akan menghabiskan waktu untuk merancang dan menyelesaikan skripsi kita. Kita bisa mulai saja dari apa yang kita senangi dalam masa perkuliahan. Misalnya, tentu ada salah satu bidang yang kita paling tekuni dan kita paling gemari saat perkuliahan. Nah, kita bisa menyusun satu judul yang sesuai dengan minat kita tersebut, kemudian kita cantumkan saja dalam rencana skripsi kita pada proposal. Bagian selanjutnya adalah estimasi biaya pendidikan. Pada bagian ini kita tidak akan hanya menuliskan biaya pendidikan yang berupa SPP atau UKT saja, tapi juga biaya-biaya penunjang lainnya yang menunjang selama kita melakukan studi di universitas atau di perguruan tinggi. Nah, tentu saja yang perlu dipersiapkan pertama adalah orak-orek karena harus hitung-hitungan banget ya. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan bahwa yang pertama ditulis itu adalah biaya studi atau biaya inti dari keperluan kita saat perkuliahan. Kemudian dilanjutkan dengan biaya hidup dan biaya-biaya lainnya yang kita perlukan dalam melaksanakan masa studi kita di perguruan tinggi. Cukup itu saja untuk bagian estimasi biaya pendidikan ini. Bagian selanjutnya adalah bagian rencana aktivitas atau rencana pencapaian selama masa studi dan pasca studi. Pada bagian ini kita cukup menuliskan apa saja rencana aktivitas dan pencapaian kita selama masa studi maupun pasca studi. Misalnya, selama masa studi kita ingin melaksanakan beberapa perlombaan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Kita cantumkan dalam bagian ini. Kemudian, pada saat pasca studi kita ingin melamar kerja ke sebuah instansi. Kita cantumkan juga dalam bagian ini. Bagian terakhir adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup ini diisi seperti surat-surat seperti biasanya. Kemudian di pojok kanan bawah itu kita isikan dengan tanda tangan kita dan nama terang kita juga. Sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan topik selanjutnya.